Orang Indonesia selalu berbuka dengan kolak, es pisang hijau, gorengan. Tapi malam semalam, tim Indonesia, mereka berbuka dengan lauk Vietnam. So, mereka membantai Vietnam dekat tempat sendiri sampai 3-0. So, ramailah orang Indonesia yang datang ke channel ni komen suruh review game ni. Aku akan review tapi make sure korang follow dulu channel ni. First of all, aku suka gila dengan player-player Indonesia. Bila diorang menyerang tu, diorang tak static tau. Diorang ada diorang punya off-ball movement tau. Bila member dah passing, dia akan terus bergerak ke hadapan untuk melakukan through ball yang cantik. Kau boleh tengok sepanjang game tu, diorang main attractive football. Dan gol-gol yang dihasilkan, gol yang pertama sebenarnya datang daripada corner. Member datang daripada jauh, man. Daripada jauh, slow-slow dia pergi depan dan dia berjaya menghasilkan gol. Tak ada orang marking sebab dia tak berada dalam zone. Dia datang daripada luar zone, masuk ke dalam kotak penalti. Gol yang kedua adalah boleh kata hasil daripada individual brilliance lah. Daripada Mamat Rakna tu jadilah 2-0. Dan aku ingatkan game habis dengan 2-0. Tapi dekat hujung-hujung tu mereka gol lagi sebiji hasil daripada counter attack. So, game berkesudahan dengan 3-0. Hasil daripada game ni telah meletakkan Indonesia di tempat kedua dan berpeluang cerahlah untuk layak ke pusingan seterusnya. Sebab apa? Diorang akan lawan Filipin juga nanti. Dan Vietnam diorang dah menang dua-dua game. So, memang seharusnya selayaknya mereka akan dapat tempat kedua. Selepas game semalam, coach Vietnam terus dipecat. Coach Malaysia bila pula? Okey, tapi itulah hasilnya sebab Vietnam memang tak tahulah apa masalah diorang dengan geng-geng Indonesia. Memang sentiasa kalah je. Memang menjadi lauk Indonesia. So, itulah hasilnya. Kalau korang suka konten-konten bola yang macam ni, jangan lupa follow Bibro. Malaysia sekali lagi kalah 2-0 dengan Oman. Kali ni dekat tempat sendiri. Video yang semalam, aku ada cakap, kalau Malaysia kalah, tak apa, kita boleh salahkan Padang. Tapi masalahnya, kualiti pemain-pemain Malaysia sama je macam kualiti Padang dekat Stadium Bukit Jalil tu. Cakap pasal Padang ni memang teruk. Masih lagi nampak 3 QR code tu. Walaupun pada jauh nampak macam okey. Tapi bila dekat second half tu nampak kantoi lah. Rumput terkeluar apa semua. Sampai ada player kita yang injured. Okey, Azam Azmi injured lagi dan aku tak tahulah, nampak macam teruk. Okey, cakap pasal taktikal dan juga gameplay, aku tak tahulah, kita dah dekat tahun 2024 ni, Malaysia masih lagi nak main long ball, tak apa-apa, long ball yang tak sampai. Lepas tu Malaysia main crossing dan insya-Allah. Kau tahu tak, pemain Malaysia ni bila diorang cross, diorang tak fikir pun siapa yang ada dekat dalam kotak tu, aku nak hantar macam mana, far post ke, near post ke. Tak, diorang tak fikir, diorang tak tengok pun. Dia orang hantar je lah. Cross je lah. Sebab tu aku panggil dia cross and insya-Allah. Kan? Dalam otak dia tu, dalam otak pemain-pemain Malaysia ni, aku cross, aku dah cukup lah untuk aku dapat kredit lah bila cross ni. Jadi semalam memang banyak hantaran-hantaran daripada pemain-pemain Malaysia tapi tak sampai. Kalau dekat dalam kotak penalti tu Erling Haaland, tak apalah. Dia boleh ambil lah korang punya crossing yang tak apa-apa tu kan. Tapi masalahnya dalam kotak tu Morales ni bola jarak dengan dia 1 meter pun dia dah tak boleh ambil dah. Jadi accuracy crossing tu memang kena pinpoint. Tapi tak ada yang sampai. Cakap pasal pemain pula, boleh kata yang mereka tidak memberikan 100%. Aku hanya memberikan kredit kepada Shihan Azmi sahaja. Kalau Shihan tak ada, mungkin bukan kalah 2-0, mungkin kalah 5-0. Okey, pemain-pemain lain, terutamanya Dion School, bila terlepas bola, bukan nak kejar balik, tapi buat muka. Body language memang aku tak sukalah. Bila dia buat mistake tu, nampak macam dia terpaling star lah tu kan. Sepatutnya defender bila dah buat mistake, kejarlah balik. Bukan kau buat muka kan. Pemain-pemain lain macam Faisal Halim, bila tak skor, tersengih je, senyum lah, ingat kelakar agaknya kan. So, dari segi persembahan pemain memang aku tidak berpuas hati. Dari segi coaching pun aku tak berpuas hati dengan tactical. Tapi dari segi substitute second half tu, aku okey, aku terima. And inilah kedudukan Malaysia dalam grup D sekarang. Kita masih dekat nombor 3. Tapi kita dah jarak 3 mata dengan Kyrgyzstan dengan Oman. Kita kalau nak layak kena wajib menang dengan Kyrgyzstan.
Oke guys ya, saya agak merasa lucu ya dengan komentar dari uh, orang Malaysia ini ya, yang menilai permainan dari timnas Malaysia itu kurang baik ya menurut dia, karena selalu mengandalkan jurus-jurus seperti tempo dulu ya, long ball. Dan kemarin guys ya, antara Indonesia melawan Vietnam ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah timnas kita menang dengan skor yang sangat memuaskan ya. Main di Indonesia sebagai tuan rumah kita menang 1-0 ya. Lalu kemudian kemarin main di Vietnam ya, di hadapan supporternya sendiri ya, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang selama ini ya sulit sekali untuk dikalahkan ya oleh timnas kita. Tetapi kita sudah berhasil mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut guys ya, di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia ya. Kalau untuk pertandingan atau kompetisi untuk Asia Tenggara bolehlah ya, Vietnam menang atas Indonesia. Tetapi untuk kasta-kasta yang lebih tinggi seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia ya, barulah Indonesia boleh menunjukkan kehebatannya ya. Saya sangat bersyukur ya kita bisa menang dengan skor yang sangat memuaskan. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya, pelatih dari Vietnam sendiri ya itu dipecat guys ya, gara-gara kalah 3 kali berturut-turut dari Indonesia ya. Jadi ya saya turut sedih juga nih ya mendengarkan informasi itu. Nah, kalau dari Malaysia guys ya, mereka untuk kualifikasi Piala Dunia saat ini berada di urutan 3 ya. Dan kemarin saat main di Malaysia sebagai tuan rumah, mereka kalah dengan skor 0-2 dari Oman guys ya. Dan ini kemudian membuat mereka harus berjuang ekstra keras ya, extraordinary jika ingin lolos ke fase selanjutnya ya. Ya, semoga saja Malaysia bisa lolos guys ya. Itu yang kita harus doakan yang terbaik ya untuk jiran ataupun tetangga kita. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri guys ya, apabila dalam fase ini kita lolos ya, kita akan melangsungkan 1 pertandingan lagi, 1 fase lagi ya. Dan itu memang tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan tim-tim yang sudah pengalaman ya, tim-tim besar, terutama tim-tim dari negara Timur Tengah guys ya. Itu sangat-sangat mengerikan ya. Dan kita harus bisa yakin, harus percaya diri untuk bisa mengalahkan mereka ya, agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya. Amin guys ya. Kita doakan ya, semoga Tuhan memberikan atau menjawab doa kita, memberikan keajaiban bagi negara kita untuk bisa mengukir sejarah lagi, lolos ke Piala Dunia ya. Tidak menang atau tidak juara Piala Dunia nggak apa-apa guys ya, intinya lolos dulu ke Piala Dunia ya. Itu akan membuatkan atau menciptakan atau menghadirkan kebanggaan yang sangat istimewa bagi kita semua guys ya. Dan tentu ini akan menaikkan martabat negara kita di mata dunia ya, karena dari segi olahraga ya, sepak bola kita sedikit mengalami atau sudah mengalami kemajuan ya. Dan ya semoga saja bisa berhasil guys ya. Oke, selanjutnya guys ya, ini masih ada komentar lagi dari orang Malaysia ya, di mana dia mendapatkan pesan dari netizen Indonesia ya, karena Malaysia ini kalah melulu. Jadi Malaysia perlu diganti pelatih, dan pelatihnya itu berasal dari Indonesia, bernama Bung Towel ya. Nah, seperti apa komentar orang Malaysia ini jika timnas Malaysia dipimpin oleh Bung Towel? Kita dengarkan dulu berikut ini. Semalam aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Ada yang kata, abang ambillah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia.
Pada asalnya, aku ingatkan, dia orang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya, Bung Towel ni nama orang. Jadi, orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey, jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada chance lah bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah, dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Untuk mereka yang suka konten-konten bola dan konten-konten yang lain, jangan lupa follow saya, okey? Tekan butang follow. Terima kasih. Contohlah Timnas Indonesia menjebol gawang Vietnam, reaksi semua orang bahagia, seneng kecuali satu, reaksinya si Towel. Itu mingkem aja dia. Seakan-akan dia tuh nggak terima kalau Vietnam kalah. Gini deh, Towel. Kalau lu nggak terima kekalahan Vietnam, mending lu ngajukan diri aja ke MK, ngadukan aja ke MK tuh adukan. Karena kebetulan tuh Vietnam di leg pertama kalah 0-1, di leg kedua kalah 0-3. Nah, 0-1 sama 0-3 juga di Indonesia tuh lagi ke MK nih, nggak terima kekalahan. Kalau memang lu nggak terima dengan kekalahan Vietnam, udah ke MK aja. Karena emang bener presiden tuh cawe-cawe ke timnas Indonesia, bukan pro ke Vietnam tapi pro ke timnas Indonesia. Aduh, ampun dah lu, Towel. Jadi catat, saya bukan pembenci timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Saya mengkritisi Sinteyong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, proporsional. Itu saya tahu. Nah, itu yang mau saya arahkan. Bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Bahwa Sinteyong profesional, dia paling bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya tidak membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang. Di hadapan bendera merah putih. Saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang. Saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, objektif, gitu loh. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola, bukan sekedar bekerja. Saya pernah itu. Jadi saya selalu mengapresiasi baik atau buruk. Yang saya kritisi jelas poin kritisi saya. Head coach Sinteyong, karena dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruk penampilan timnas kita. Karena dia termasuk yang beruntung dapat naturalisasi. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak ada. Ada pelatih timnas yang mewariskan perpecahan, polarisasi, dikotomi, anti STY, pro STY, anti naturalisasi, pro naturalisasi. Tidak ada. Itu yang saya kritisi. Karena kalau kita terjebak dalam atmosfer seperti ini, kita nggak akan jadi bangsa sepak bola yang besar. Kita akan kerdil. Oke guys ya, kalau saya perhatikan di media sosial memang ramai sekali netizen kita yang menghujat ya, mengutuk ataupun menyindir, mencaci maki Bung Towel ini ya. Nah, kalau saya secara pribadi guys ya, saya mungkin mohon maaf ya, berbeda dengan pandangan teman-teman di sini ya. Jika teman-teman di sini sebagian besar sangat membenci atau tidak suka dengan Bung Towel ya. Tapi kalau saya pribadi, saya biasa aja ya, saya netral aja ya. Karena memang harus dibutuhkan oleh orang-orang yang seperti ini ya.
Ya, misalnya kalau dalam pemerintahan ya itu kan kita membutuhkan oposisi juga. Nah, dengan adanya oposisi itu, ya artinya bisa ada check and balance, ya bisa ada kontrol bagi pemerintahan kita untuk menjalani roda pemerintahannya dengan baik, dengan benar, ya karena ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, ada yang mengkritik, ya. Nah, sebaliknya dalam dunia sepak bola juga, guys, ya. Jangan kita semua pro, ya harus ada yang kontra seperti ini, ya untuk bisa selalu memberikan kritik, ya agar kita terus berbenah dan terus maju, ya. Jangan dulu bangga terlalu berlebihan, jangan dulu puas terlalu berlebihan bahwa sepak bola kita saat ini sudah sangat maju, ya sudah sekelas dengan negara-negara di Eropa. Kita masih jauh, guys, ya. Oleh karena itu kita butuh perbaikan, ya kita butuh pembenahan secara perlahan-lahan untuk bisa maju lagi, ya untuk bisa terus berjaya, ya. Oleh karena itu harus ada orang-orang atau pihak-pihak yang selalu memberikan kritikan, selalu memberikan masukan, selalu silang pendapat, ya. Itu semua untuk kemajuan sepak bola kita, ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya tampilkan di sini. Sekali lagi ya kita doakan yang terbaik untuk timnas kita. Ya mudah-mudahan bisa lolos ke fase ini dan fase selanjutnya, ya. Dan kita doakan mudah-mudahan timnas kita bisa lolos dan melaju ke Piala Dunia, guys. Ya, itu yang menjadi keinginan besar, harapan besar yang sudah lama kita nantikan, sudah lama kita rindukan, ya. Sebagai bangsa Indonesia yang menginginkan prestasi yang hebat, prestasi yang luar biasa dari timnas kita di cabang olahraga ini, guys. Itu saja yang bisa saya tampilkan. Sampai jumpa lagi.